Hello guys, kembali lagi bersama saya Yudi Still in the Store. Gimana kabarnya? Pada momen ini, saya akan merangkum sebuah film yang mengajarkan kita tentang arti hidup sebenarnya, dimulai dari kerja keras, pantang menyerah, hidup sederhana, tabah, dan konsisten. Penasaran? Langsung saja ambil tisu, tarik napas dalam-dalam, ambil posisi tengkurap, dan... Berlatar di kota San Francisco tahun 1981, di mana keadaan ekonomi saat itu sedang susah dan banyak gelandangan di mana-mana. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang menitipkan anaknya ke sebuah tempat penitipan anak, atau biasa kita kenal dengan sebutan PAUD, bernama Chris Gardner yang merupakan distributor penjual alat kedokteran canggih yang fungsinya untuk memindai tulang pada masa itu. Dikatakan sebelumnya bahwa alat tersebut hanya khusus dipakai oleh para ahli medis, sehingga otomatis Chris harus menjual alat tersebut ke setiap rumah sakit yang membutuhkannya. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena para dokter merasa alat tersebut cukup mahal dan kurang dibutuhkan, yang padahal Chris sendiri harus membayar sewa rumah dan biaya penitipan anak. Terlebih lagi ia harus bisa menjual lebih dari 2 alat untuk bisa membayar mobilnya yang ditilang, dan masalahnya sampai akhir bulan ini Chris belum berhasil menjual 1 alat pun. Kehadiran seorang anak dan biaya hidup yang terus berjalan membuat Chris mulai kesulitan dalam keuangan, dan istrinya bernama Linda, ini dia parasnya, harus bekerja selama 14 jam sehari di tempat laundry demi membantu membiayai kehidupan keluarga mereka. Dengan sedikit rasa putus asa, Chris berusaha menghibur dirinya sendiri dengan nonton TV sambil memainkan Rubik Cube milik anaknya. Tiba esok hari saat Chris kembali menjual alat kesehatannya, dia melihat seorang pria turun dari sebuah mobil mewah. Chris pun menyapa dan bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Si pria menjawab, "Aku bekerja sebagai pialang saham atau stockbroker dan tidak perlu kuliah untuk itu." Chris pun melihat mereka semua tampak bahagia dengan kehidupannya, lalu ia bertanya dalam hati, "Apakah aku bisa seperti mereka?" Setibanya Chris di rumah, Chris yang pengen jadi broker cerita ke istrinya, akan tetapi sang istri yang masih kesal pun malah mengejek Chris dan menyuruhnya untuk segera menjual semua alat kedokterannya itu. Terlebih lagi, saat ini Chris meminta tolong istrinya untuk menjemput anaknya di tempat penitipan anak, karena Chris ingin melamar pekerjaan, akan tetapi sang istri acuh tak acuh pergi begitu saja. Chris yang sudah berada di depan perusahaan saham, ia pun memberanikan diri untuk melamar sebagai peserta pelatihan broker, dan bodohnya Chris saat ingin wawancara, ia malah menitipkan jualannya ke seorang pengamen jalanan, sehingga saat dirinya sedang diwawancara, si pengamen malah kabur membawa alat barang jualannya. Masalah pun kembali muncul ketika pengurus penitipan anak tersebut ternyata suka menonton film dewasa seperti Suara Hati Seorang Kekasih karangan Melly Goeslaw tepat saat menjaga anak-anak, sehingga hal tersebutlah yang membuat Chris merasa ketar-ketir sebagai seorang ayah, disebabkan Chris ingin yang terbaik untuk anaknya. Di kereta, Chris yang galau menyempatkan diri untuk baca secari kertas yang diberikan oleh tim broker tadi siang, di mana dijelaskan bahwa program itu hanya akan mengambil 20 orang setiap 6 bulan, dan hanya ada 1 orang yang akan lolos bekerja di perusahaan mereka. Tiba esok hari, Chris yang masih penasaran datang menemui Joey Still di kantor pusat. Si bos yang tertarik pun menerima lamaran tersebut dan akan menelpon Chris jika ada waktu. Alih-alih ingin pulang ke rumah, tanpa sengaja Chris melihat pengamen yang tempo hari membawa kabur alatnya. Ia pun berusaha mengejarnya dan mendapatkan kembali barangnya. Kembali ke istri Chris yang ngeluh disebabkan Chris yang sudah beberapa bulan ini tidak menghasilkan uang sama sekali, yang padahal
tabungan mereka semakin hari semakin menipis. Untuk itulah Chris kembali menemui bos pialang saham tersebut yang tempo hari ia temui. Untuk menanyakan hasil dari lamarannya, Chris pun nekat ikut naik taksi bersama bos tersebut. Di dalam mobil, Chris yang semangat terus nyerocos berusaha mempresentasikan dirinya kepada si bos. Akan tetapi terlihat si bos yang acuh tak acuh asyik dengan Rubik Cube-nya. Lantas Chris pun bilang, "Aku bisa menyelesaikannya." Dan tepat ketika taksi sudah tiba di tempat tujuan, si bos pun harus dibuat terkejut ketika Chris berhasil menyelesaikan sisi-sisi Rubik tersebut. Kembali ke Chris yang masih berada di taksi berniat putar balik pulang ke rumah. Akan tetapi Chris yang tidak memiliki cukup uang, di mana uang yang tersisa hanya goceng. Dengan terpaksa Chris memutuskan untuk kabur dan lari dari sana. Dan sialnya lagi adalah saat Chris naik kereta, tangannya tersangkut di pintu kereta yang menyebabkan Chris harus merelakan alatnya tersebut. Saat akan pulang, Chris berusaha menelpon istrinya untuk minta maaf sebab ia tidak bisa menjemput anaknya tepat waktu. Namun sang istri yang sudah terlanjur bolos kerja dan kesal mengatakan bahwa Chris tidak bertanggung jawab dan memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya pergi dari sana bersama anaknya. Setibanya Chris di rumah, anak dan istrinya sudah terlanjur pergi. Chris yang bersedih tiba-tiba terdengar panggilan telepon yang ternyata itu adalah si bos yang tertarik untuk mewawancarai Chris untuk dijadikan karyawan magang di perusahaannya tempatnya bekerja. Halo, Chris. Tiba keesokan harinya, di jalan Chris yang bertemu istrinya mengatakan untuk jangan pernah membawa anaknya lagi seperti itu, dan dari sini bisa disimpulkan bahwa Chris sangat-sangat menyayangi anaknya melebihi siapapun di dunia ini. Kembali ke Chris yang lagi istirahat di rumah, kemudian kedatangan pemilik kontrakan berniat menagih uang sewa. Akan tetapi Chris yang lagi krisis meminta perpanjangan waktu seminggu lagi. Dan sebagai gantinya Chris harus mau mengecat rumah si juragan hingga selesai. Timbul masalah ketika dua orang petugas polisi datang menjemput Chris. Setibanya Chris di kantor polisi ditahan karena sampai saat ini Chris belum juga membayar uang tilangnya. Lanjut Chris meminta tolong kepada istrinya untuk menjaga anaknya sementara waktu. Tiba esok hari Chris teringat jadwal wawancara magang perusahaan si bos, dan dengan pakaian lusuhnya, Chris tidak punya banyak waktu untuk ganti baju sehingga ia langsung lari dari kantor polisi menuju kantor pialang saham tersebut. Tiba di kantor, sungguh terkejutnya para bos melihat penampilan Chris. Mereka pun bertanya kepada Chris apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa penampilannya seperti itu. Chris pun menjawab semua pertanyaannya dengan jujur apa adanya, dan justru hal itulah yang membuat Chris diterima menjadi karyawan magang di sana. Namun masalahnya adalah Chris tidak akan menerima gaji selama 6 bulan masa magangnya. Mendapatkan kesempatan langka tersebut, Chris mau tidak mau harus memikirkan cara agar dapat bertahan sampai 6 bulan dan menerima uang gajinya. Tiba di rumah terlihat anaknya yang sudah tertidur pulas. Sang istri yang tidak tahan dengan keadaan ekonomi mereka. Daripada terjadi pertengkaran terus-menerus, sang istri lebih memilih untuk pergi ke rumah orang tuanya dan meminta Chris untuk menjaga anaknya sebaik mungkin. Tiba esok hari, Chris bersama anaknya pindah ke motel dengan harga yang cukup murah. Siangnya, Chris terpaksa mengajak anaknya pergi bekerja dengan menjual alat medis yang tersisa untuk bisa bertahan hidup. Saat menukarkan nota penjualan, si anak terlihat ingin sebuah coklat batang. Namun, karena dia tahu sang ayah tidak punya uang banyak, ia hanya terdiam, tapi Chris yang paham betul kemudian membeli coklat tersebut. 45, 46, 7, 8, 9, 10. Pada hari pertama magang, Chris dan para karyawan tersebut diberikan buku besar oleh sang manajer.
Dan si anak sendiri tetap dititipkan di tempat penitipan anak yang penjaganya suka nonton drama aja di TV. Hari-hari berlalu begitu saja dengan Chris yang bekerja, kemudian menjemput anak, kerja kemudian menjemput anak, pulang ke motel sampai mereka berdua terkadang tidur di bis. The 22 home. Singkat cerita, Chris mendapatkan klien yang akhirnya mau diajak untuk bertemu. Chris dengan cepat pergi ke sana, akan tetapi ada saja hambatannya. Salah satu atasannya di sana meminta tolong Chris untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang kosong, yang pada akhirnya Chris harus menerima kekecewaan saat tahu bahwa kliennya keburu ada urusan lain. Chris, how are you? I'm good. How you doing? Dengan semua kesialan dan kekecewaan itu, Chris masih bisa tertawa ketika bersama anaknya. Tiba esok hari saat hari libur, Chris kembali mengajak anaknya untuk menjual alat medis yang tersisa. Dan kebetulan jalan tersebut melewati alamat klien yang kemarin terlambat untuk didatangi. Saat mereka sedang melewati perumahan Citra, tanpa sengaja sang anak melihat rumah yang indah dan beberapa anak orang kaya yang sedang berlarian di sana. Saat berjalan, sang anak mengungkapkan bahwa dirinya ingin menonton pertandingan football yang diadakan hari ini. Namun Chris tidak janji dan mengatakan insya Allah akan pergi ke sana jika pekerjaannya selesai. Tiba di rumah si klien, Chris pun meminta maaf atas keterlambatannya kemarin. Saat mendengar percakapan si anak yang ingin nonton football, si klien pun mengajaknya untuk pergi bersama, karena kebetulan juga ia akan pergi ke sana. Saat pertandingan berlangsung, Chris pun mengungkapkan keinginannya untuk menawarkan investasi saham kepada si klien. Namun saat ini si klien belum bisa melakukannya. Setelah melewati 4 bulan, ternyata Chris berhasil menjual beberapa alat pemindainya dan berhasil bertahan hidup dengan anaknya. Namun suatu hari, Chris mendapatkan surat penagihan pajak di mana semua uang di dalam rekeningnya diambil secara paksa tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga uang yang dimilikinya sekarang hanya tinggal $21 atau sekitar 200 ribuan lebih. Lantas hal tersebut membuat Chris harus kembali berpikir keras untuk bertahan setidaknya 2 bulan ke depan sampai dirinya mendapatkan gaji. Saat ada dokter yang tertarik kembali membeli alatnya, justru alat tersebut malah tidak berfungsi sehingga Chris benar-benar bingung harus mencari uang kemana lagi. Timbul masalah baru saat Chris pulang ke motel. Ia mendapatkan barang-barangnya tergeletak di luar dan kamar hotelnya terkunci. Ternyata hal itu dilakukan oleh pemilik motel karena Chris telat membayar uang sewa. Chris pun pergi ke stasiun untuk naik kereta dan tidur di sana. Namun saat kereta sudah terlanjur berangkat, membuat Chris dan anaknya harus terlantar di stasiun tersebut. Alih-alih berusaha menghibur anaknya, Chris berpura-pura mengatakan bahwa alat tersebut adalah mesin waktu dan saat tombolnya ditekan mereka akan pergi ke zaman dinosaurus. Chris pun mengatakan bahwa di sana banyak dinosaurus sehingga harus pergi ke toilet umum untuk bersembunyi, yang padahal ia melakukan itu agar perhatian anak teralihkan dan bisa tidur di sana. Walk around. Look at all these dinosaurs. Oh my goodness, a T-Rex. That's a T. Chris pun menggunakan tisu toilet untuk alas tidur mereka. Bahkan semalaman Chris harus terbangun untuk menjaga pintu agar tidak ada yang dobrak. Tiba esok hari, Chris pergi ke sebuah tempat penampungan sementara yang khusus untuk menampung para tunawisma. Demi anaknya, Chris bahkan mengalami sedikit perselisihan dengan seorang yang menyalip antriannya. Saat semua orang tertidur, disitulah Chris terjaga dan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki alat pemindai tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari buku pedoman pialang saham. Dengan semua yang dilaluinya membuat Chris terbiasa melakukan semuanya dengan cepat dan efisien. Hal tersebut membuat Chris berkembang lebih cepat dibandingkan karyawan magang yang lain. No, sir, that's it. Thank you very much. Thank you, sir.
Singkat cerita, Chris harus kembali ikut antrian untuk mendapatkan makan gratis dan tempat menginap. Namun kali ini dia harus menerima fakta bahwa antrian sudah ditutup. Hal tersebut membuat Chris dan anaknya harus kembali menggelandang di luar sana. Untuk makan, Chris pun terpaksa mendonorkan darahnya agar bisa mendapatkan sedikit uang untuk makan anaknya. Saat si anak sedang makan, dia melihat keluarga lengkap yang bahagia sedang tertawa bersama. Selesai makan, Chris pun memanfaatkan uang tersebut untuk membeli beberapa alat untuk memperbaiki alat yang tersisa. Karena jika dia bisa menjual alat terakhirnya, maka ia akan cukup bertahan hidup selama 4 minggu ke depan. 1, 2, 3, 4. Dan setelah mendapatkan uang dari penjualan alat terakhirnya, akhirnya Chris tidak perlu lagi mengantri di tempat penampungan tersebut karena dia dan anaknya kini bisa tidur lebih nyaman di sebuah motel. Tiba hari terakhir Chris sebagai karyawan magang. Tiba-tiba dia dipanggil ke ruangan si bos besar. Di situ si bos pun mengatakan bahwa selama 6 bulan ini Chris melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dan cepat. Sehingga untuk itu Chris dijadikan karyawan tetap dan besok ia sudah bisa mendapatkan gaji pertamanya. 40, 60, 80, 200. Welcome. Saat Chris pulang ke rumah, Chris yang terharu langsung memeluk anaknya dengan erat. Dan pada tahun 1987, Chris Garter mendirikan perusahaannya sendiri dan menjadi orang sukses hingga sekarang. My constant disappointment in my 10 Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lakukan yang terbaik selagi mampu dan jangan jadikan cobaan sebagai hambatan. Teruslah berusaha mencapai cita-cita walaupun itu sangat sulit untuk diraih.